Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Baik. Udah. Pagi, Pak. Udah sampai ke rumah langsung. Minggu ke Koi telinga, Pak. Koi kebenaran nggak ibu, Pak. Gimana? Minggu itu ada sana. Cik ke kelas ya? Bisa beli, Pak. Sudah berkelas. Sudah nak. Sekolah ke kelas. Pian, Pak. Ramadan, Pak. Pian. Aku bisa ini. Sudah berdoa. Belum, Pak. Belum, Pak. Baik. Kesepakatan kita. Betul, Kalau Pak. kamu sudah masuk, dibacakan kamu harus berdoa. Iya, mau ibu, Pak. Karena itu kesepakatan kita di lalu. Iya, Pak. Oke, mau, Pak. Ya, saya kasih ke orang kita dalam doa. Lanjut. Rami. Teman-teman, mari kita mengajukan kita dan berdoa dalam nama Bapa kepada Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masuk ke dalam kesusahan, tapi berilah kami. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik. Selamat pagi anak-anak, siapkah untuk belajar? Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik. Yakin baik? Baik. Oke, tepuk semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh, letak, dan kondisi geografis terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Indonesia. Kalau tanya, di sini yang orang tua yang petani siapa? Kami, Pak. Kami, Pak. Yang tengah, Frank. Tanya kedua. Ya, yang petani orang tuanya siapa? Kami, Pak. Yang orang tuanya bukan petani, Saya Pak. boleh angkat tangan. Tentara ketiga. Petani, ya. Tentara. Aktivitas petani, aktivitas orang tua kita sama, Pak juga orang tuanya adalah petani. Seperti biasa, pekerjaan itu punya. Iya, Pak. Itu karena adanya letak geografis Indonesia. Iya, Pak. Banyak orang yang petani, dan termasuk orang tua saya, itu karena dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia. Yang kedua, tahu nelayan? Tahu, Pak. Tahu. Iya, Pak. Pernah jadi nelayan? Pernah. Itu juga salah satu pengaruh dari letak kondisi geografis Indonesia. Nelayan. Baju yang mau pakai, yang kalian pakai sekarang, itu karena adanya ekspor. Iya, Pak. Ya, ekspor karena dari luar negeri masuk ke Indonesia. Indonesia. Berapa? Lah, serulah, Laut, udara. laut. Itu merupakan contoh pengaruh kondisi geografis terhadap ekonomi Indonesia. Seharusnya kita bersyukur ya, karena kondisi geografis kita ini sehingga kondisi perekonomian kita yang lumayan baik ya. Tidak ada yang tidur dia berpenghematan. Iya, Pak. Hari ini ada dua yang kita bahas. Yang pertama, seperti apakah letak dan kondisi geografis Indonesia? Iya, Pak. Iya, Pak. Yang ketiga, pengaruh terhadap perekonomiannya. Kondisi geografis apa pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia? Iya, Pak. Ada berapa tadi yang kita belajar hari ini? 3, Pak. Ada 3 ya. Yang pertama apa? Diharapkan mampu mengenal letak geografis Indonesia. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengenal pengaruh letak dan kondisi geografis Indonesia. Dan yang bagian ketiga tadi, Pak, bagian perekonomian.
Oke. Iya, Tepuk Pak. tangan kembali. Yang tetap ya. Sebelum pembelajaran kita dimulai, ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran ini bertujuan untuk supaya pembelajaran kita itu terarah. Coba satu orang dari sebut apa dari tujuan materi kita? Halo? Peserta didik mampu mengetahui letak. Apa tujuan materi kita ini tadi? Halo? Pengaruh letak Indonesia, Pak. Pengaruh letakkan kondisi geografis terhadap perekonomian kondisi masyarakat. perekonomian masyarakat apa ya? Tadi apa judulnya? Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia. Ramadan, apa judul materi kita? Pengaruh letak geografi. Ulang. Makanya kalau jelas itu nanti ini. Apa tadi? Pengaruh apa tadi? Pengaruh letak dan kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Ya, Pak. Yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama letak kondisi geografis Indonesia, dan yang kedua apa pengaruhnya terhadap perekonomian kita. Langsung saja. Sebelum pembelajaran kita, ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Tujuannya supaya pembelajaran kita ini terarah. Yang pertama, sekarang dibaca. Tujuan pembelajaran kita hari ini pertama. Siswa diharapkan mampu mengenal letak geografis Indonesia. Hari ini tujuan pelajaran kita yang pertama, kamu harus mampu mengenal letak geografis Indonesia. Kalau untuk mengenal, baik, kira-kira seperti apa letak geografis Indonesia. Dan yang kedua, Alfian baca. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengenal pengaruh letak dan kondisi geografis Indonesia. Yang kedua, kamu harus mampu mengenal apa pengaruhnya. Apa pengaruh letak geografis terhadap Perekonomian. apa? Geografis Indonesia, Pak. Apa pengaruh letak geografis Indonesia terhadap perekonomian masyarakat, Ya, Pak. Dan yang ketiga, kamu harus mampu menyebutkan kira-kira kita seperti kegiatan ekonomi apa saja yang merupakan pengaruh dari kondisi geografis ini. Ada 3 pencoba pembelajaran kita hari ini ya. Ya, Pak. Yang pertama itu letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah posisi keberadaan suatu wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi ya. Itu letak geografis ya. Letak suatu wilayah berdasarkan bentuknya di permukaan bumi ya. Misalnya di Indonesia ini, biasanya letak geografis itu dibatasi oleh ada lautan, ada pegunungan, ada benua, ada selat, ada hutan atau apa segala macam-macam ya. Dan yang paling penting itu adalah berbicara tentang letak geografis itu berarti berbicara tentang benua dan samudra dan juga budaya ya. Perlu kita ketahui adik-adik, jumlah pulau di Indonesia itu 17.504 pulau. Dan yang kita punya itu yang paling besar itu ada 5. Coba kita perhatikan itu Pak. Ada 5 ya. Yang paling besar itu ada 5. Pulau yang paling besar itu ada 5 ya. Iya, Pak. Di bagian yang pertama ada pulau Sumatera, pulau Kalimantan, pulau Jawa, pulau Sulawesi, dan pulau Ujung Timurnya ada pulau Papua. Itu adalah 5 pulau besar Indonesia. Dan yang paling besar sekarang itu adalah pulau Papua. Dia yang paling luas. Abadnya dulu itu Kalimantan yang paling luas. Tapi sekarang pulau yang paling luas itu sekarang adalah Papua. Coba kita perhatikan di peta ini. Di bagian utara ya. Di bagian utara Indonesia itu berbatasan dengan Singapura, Laut Cina Selatan, Filipina, Ya, Pak. Malaysia, dan juga Samudra Pasifik. Itu di bagian utara. Itu Indonesia berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Laut Cina Selatan, dan juga Samudra Pasifik. Iya, Pak. Di bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste dan
benua Australia dan juga Samudra Hindia. Ini bagian timur Indonesia berbatasan dengan apa? Papua Nugini, Papua Nugini. Tepuk tangan dulu. Ini akan mampu. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Selanjutnya, di bagian barat yang sudah kita jelas ya, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Selatan dan juga Samudra Pasifik. Kalau nanti ditanya itu Samudra Pasifik itu di bagian mana? Ini bagian utara ya? Ya, Pak. Apa pengaruh tentang kondisi geografis Indonesia? Ada beberapa pengaruh kondisi geografis terhadap kondisi Indonesia atau terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Coba kita perhatikan. Yang ini adalah benua Asia yang jelaskan tadi dan juga benua Australia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berdasarkan letak geografis ini ada empat yang akan mempengaruhi Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki iklim. Yang pertama ada iklim muson, iklim tropis dan juga iklim laut. Dan perhatikan di sini. Iklim muson ini adik-adik itu dipengaruhi dua angin, yaitu angin muson barat dan juga angin muson timur. Angin muson timur itu adik-adik dia bertiup dari benua Asia menuju benua Australia, sehingga tidak heran biasanya angin muson timur dia bertiup bergantian arah selama 6 bulan dalam 1 tahun. Ya, angin muson timur dia bertiup dari arah benua Asia menuju benua Australia. Itu selama bulan April sampai dengan bulan Oktober, sehingga tidak heran pada bulan ini Indonesia mengalami musim apa? Musim kemarau. Sehingga tidak heran pada bulan April dan bulan Oktober Indonesia mengalami musim kemarau. Dan yang kedua tadi ada yang istilahnya itu angin muson barat. Angin muson barat ini itu bertiup dari benua Australia menuju benua Asia. Sekali bulan Oktober sampai dengan bulan April. Sehingga tidak heran pada musim ini, pada bulan ini Indonesia mengalami apa? Indonesia mengalami musim hujan, sehingga pada bulan ini bulan Oktober sampai bulan April Indonesia mengalami musim hujan. Ada berapa iklim tadi menurut geografis? Ada berapa? Iklim muson, iklim tropis dan juga iklim laut. Iklim muson itu dia mempengaruhi musim Indonesia. Yang pertama musim hujan dan musim kemarau. Oke. Musim kemarau dipengaruhi apa? Angin muson timur dia bertiup sejak bulan apa? Bulan April sampai bulan Oktober. Sehingga tidak heran pada bulan ini Indonesia mengalami musim kemarau. Sementara itu ada juga yang namanya angin muson barat. Dia bertiup dari benua Australia menuju benua Asia. Sehingga tidak heran pada ini bertiup sejak bulan Oktober sampai bulan April. Sehingga tidak heran pada bulan ini Indonesia mengalami musim apa? Musim hujan. Itu karena dimulai pada iklim apa? Iklimmu muson. Iklim muson itu dipengaruhi oleh angin muson yang bertiup bergantian arah. Yang bertiup selama 6 bulan dalam setahun. Ada dua angin muson ya. Yang pertama ada angin muson apa? Timur. Habis itu angin muson apa? Angin muson barat. Angin muson barat menyebabkan Indonesia apa? Angin muson barat menyebabkan Indonesia apa? Musim hujan. Angin muson barat itu dia bertiup dari benua Australia menuju benua Asia. Itu terhitung sejak bulan Oktober sampai bulan April. Sehingga tidak heran pada bulan ini Indonesia mengalami musim
hujan. Dan yang kedua, sementara itu angin musim timur dia bertiup dari benua Asia menuju benua Australia. Terhitung dari bulan Oktober sampai bulan April. Dan kalau pertanyaannya begini, musim kemarau yang disebabkan oleh angin musim apa? Musim kemarau ini disebabkan oleh angin musim apa? Timur, Pak. Angin musim timur jadi sudah dijelaskan dari angin musim timur itu dia bertiup dari benua Asia menuju benua Australia sejak bulan Oktober sampai bulan April. Bulan April sampai bulan Oktober. Sehingga pada kira-kira pada bulan ini Indonesia mengalami musim kering atau musim kemarau itu ya. Jangan lupa. Yang kedua, ada istilahnya iklim tropis. Ya, ada istilahnya iklim apa? Tropis. Iklim tropis Indonesia disebabkan oleh Indonesia dekat dengan garis khatulistiwa. Ya, iklim ini ditandai dengan suhu yang sangat panjang dan curah hujan yang sangat tinggi. Tahu garis khatulistiwa? Tahu Pak. Garis khatulistiwa itu coba perhatikan peta ini. Ini merupakan garis khatulistiwa ya. Dan perhatikan sini. Ya, mana peta ini? Ini merupakan garis khatulistiwa ya. Garis khatulistiwa dia bertujuan untuk membagi bumi menjadi berapa? Dua bagian, bumi utara dan juga bumi selatan. Nah, sehingga pada musim ini karena Indonesia juga salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa, itu makanya Indonesia memiliki iklim apa? Tropis. Iklim tropis. Dan juga yang ketiga itu ada iklim laut. Iklim laut itu disebabkan oleh kepulauan yang dipisahkan oleh perairan, sehingga wilayah laut memiliki iklim laut yang lembab dan cenderung mendatangkan hujan. Ya, perlu diketahui adik-adik, wilayah Indonesia itu, negara Indonesia itu yang paling luas itu adalah perairan ketimbang daratan. Itu makanya Indonesia disebut negara maritim, yang dimana lautannya itu lebih luas ketimbang daratan. Ya, jelas ya? Jelas. Yang kedua, pengaruh letak geografis yang kedua, Indonesia memiliki dua musim. Musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan itu dipengaruhi oleh angin muson barat. Sementara itu musim kemarau dia dipengaruhi oleh angin muson timur. Angin muson barat dia bertiup sejak bulan Oktober sampai dengan bulan April. Ya, sehingga tidak heran pada bulan ini Indonesia mengalami musim hujan. Ya, biasanya orang tua itu kalau di kampung itu musim hujan dan kapan deh kerja rumah ya, kerja kampung. Sementara itu kalau musim kering waktunya apa? Waktunya panen. Sementara itu musim kering itu dipengaruhi oleh angin muson timur. Dia bertiup dari benua Asia menuju benua Australia sejak bulan Oktober sampai bulan April sampai bulan Oktober. Sehingga tidak heran pada bulan April sampai bulan Oktober Indonesia mengalami musim kemarau ini, kemarau yang panjang ini. Pengikut, Mance, bisa. Dan yang ketiga, pengaruh geografis di Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Ya, coba kita perhatikan peta ini. Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Ya, kita perhatikan di sini teman-teman. Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik itu mereka bersilangan dan juga benua Asia dan juga benua Australia juga bersilangan. Sehingga dalam hal ini itulah sebabnya Indonesia disebut dengan Gold Coast Position. Artinya adalah jalur persilangan dunia. Jalur persilangan dunia. Ya, coba kita perhatikan ini. Samudra Hindia, Samudra Pasifik itu ya, laut bayangkan laut kapal menuju Samudra Pasifik itu karena dipengaruhi oleh dua samudra ini tadi. Makanya pengaruh geografis salah satu yaitu Indonesia merupakan salah satu jalur perdagangan dunia. Itu karena ada Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Sehingga dalam hal ini Indonesia disebut dengan Gold Coast Position atau berada di persilangan dunia. Bisa? Ya, Pak. Dan yang keempat tadi pengaruh yang keempat, pengaruh geografis itu
Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, flora, fauna, serta sumber daya alamnya. Indonesia merupakan negara kepulauan. Itu artinya Indonesia itu memiliki banyak pulau. Ada 5 dari pulau terbesar itu apa? Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Papua, Papua, Sumatera, Sumatera, dan juga Sulawesi. Ya, Juga Sulawesi. Di ujung timur itu ada Pulau Papua. Karena begini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang artinya Indonesia terdiri dari beribu pulau yang letaknya dipisahkan oleh perairan. Jadi Indonesia itu memiliki banyak pulau. Sudah kita pernah tadi. Indonesia itu memiliki banyak pulau, teman-teman. Sehingga dan pulau-pulau itu dipisahkan oleh perairan, sehingga tidak heran Indonesia memiliki keberagaman budaya, bahasa, flora dan fauna, dan juga budaya. Pakai data, jangan lupa itu. Itu dari pengaruh oleh Indonesia memiliki banyak pulau yang dipisahkan oleh perairan. Nah, itulah alasan mengapa Indonesia disebut negara maritim. Karena banyak lautnya ketimbang daratnya. Bisa? Ya. Berikutnya kita akan belajar tentang pengaruh letak kondisi geografis terhadap kondisi masyarakat. Ya, kita sudah belajar tadi letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia tadi apa? Indonesia berada di 2 samudra dan juga 2 benua. Letak geografis itu yang mempengaruhi apa pengaruhnya letak geografis itu tadi? Yang pertama, Indonesia memiliki 3 iklim. Yang pertama iklim muson, iklim tropis, dan juga iklim apa? Iklim laut. Ya. Kalau letak geografis yang kedua, Indonesia memiliki 2 musim. Musim apa? Kemarau, musim hujan. Musim kemarau itu dipengaruhi oleh angin apa? Angin muson timur. Kalau musim hujan itu dipengaruhi apa? Angin muson barat. Pengaruh letak geografis yang ketiga tadi yang apa? Ayo, ada yang disebut Indonesia merupakan jalur lalu lintas perdagangan dunia karena diapit oleh 2 samudra Hindia dan juga samudra Pasifik. Nah, itu sebabnya Indonesia disebut salah satu negara merupakan jalur lalu lintas perdagangan dunia. Itu karena apa justru? Itu karena adanya proses ekspor dari impor. Terus dan yang ketiga, yang keempat dari apa pengaruh geografisnya? Indonesia mengalami keanekaragaman budaya, terus bahasa, pakaian adat ya, flora dan fauna, dan juga sumber daya alam. Karena Indonesia memiliki banyak pulau tersebut dipisahkan oleh apa? Oleh air, hutan kemudian. Ya. Pulau-pulau itu dipisahkan oleh perairan, sehingga dalam hal ini Indonesia disebut negara maritim. Atau di mana lautan yang luas ketimbang daratan. Mengapa Indonesia disebut negara maritim? Itu pertanyaan. Ya, yang bisa angkat tangan. Mengapa Indonesia disebut negara maritim? Karena Indonesia mempunyai banyak rempah-rempah. Yang lain? Karena Indonesia memiliki banyak pulau. Karena Indonesia memiliki banyak pulau yang dipisahkan oleh perairan. Karena dipisahkan oleh perairan, makanya disebabkan Indonesia memiliki banyak budaya, keragaman flora dan fauna, sumber daya alam. Jangan lupa itu. Ada 4 dari pengaruh geografi Indonesia. Ada 4 bisa. Sudah tahu ya itu? Dan yang perlu kita belajar itu selanjutnya itu pengaruh letak kondisi geografis terhadap ekonomi masyarakat. Pengaruh. Kondisi letak geografis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya itu sangat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.
Kondisi geografis itu sangat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, kondisi geografis berpengaruh terhadap sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, yang dapat mempengaruhi hikmat atau pencarian masyarakat. Berarti kesimpulan di sini itu letak geografis ini sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat. Kalau letak geografisnya tidak seperti itu, maka ekonomi masyarakat juga tidak sangat mempengaruhi. Ya. Berarti kalau pertanyaan begini, letak dan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia itu dipengaruhi apa? Itu dipengaruhi apa? Letak dan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia itu dipengaruhi apa? Pengaruh oleh letak geografis fokus tadi. Oke. Ada beberapa pengaruh letak dan kondisi geografis terhadap ekonomi masyarakat. Misalnya kondisi geografis yang pertama yaitu daerah pesisir. Pengaruh terhadap ekonomi masyarakat yaitu banyak masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai nelayan. Sehingga tentu yang bekerja sebagai nelayan di sini. Tugas nelayan itu menangkap ikan dan juga menangkap macam-macam binatang laut, dan juga sebagai budaya laut. Ya itu ya daerah pesisir itu perairan biasanya. Oke. Dan kedua, kondisi geografis yang kedua itu dataran tinggi dan juga pegunungan. Pengaruh terhadap kondisi ekonomi yaitu banyak masyarakat Indonesia yang bertani sayur, buah-buahan, dan teh. Misalnya untuk kegiatan ekonominya petani sayur, petani teh, petani kopi, dan petani cengkeh. Iya Pak. Ya dari teh itu ada cengkeh itu ada pegunungan ya. Iya Pak. Suku cengkeh, kopi, Iya, sehingga tidak heran itu teh itu banyak Petani sekali. ada cengkeh. Dan juga kondisi geografis yang ketiga itu dataran rendah. Nah, pengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat yaitu subur untuk pertanian padi, jagung, dan kacang-kacangan. Ya, itu biasa jadi petani padi. Seperti kita orang tua ya. Petani padi, petani jagung, petani kacang hijau, kacang merah, dan lain-lain. Oke. Itu di daerah dataran rendah ya. Dan yang keempat, kondisi geografis sampai itu daerah tambang. Ya, pengaruh terhadap kondisi ekonomi yaitu tersedia sumber daya seperti batu bara, emas. Contoh kegiatan ekonomi yaitu pertambangan, pengelolaan hasil tambang. Misalnya di Papua, Iya Pak. itu bisa naik. Itu. Dan yang terakhir, kondisi geografis yang terakhir itu wilayahnya sangat strategis, yaitu pengaruh terhadap kondisi ekonomi yaitu pusat perdagangan dan transportasi. Pusat perdagangan dan transportasi ini tadi itu dipengaruhi oleh dua samudra tadi itu ya. Makanya Indonesia merupakan jalur perdagangan dunia. Contoh kegiatan ekonominya itu kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Misalnya kegiatan ekspor ini barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri, sementara kegiatan impor kan barang dari dalam negeri ke luar negeri, misalnya barang dari sini ke barang luar negeri. Mari kita perhatikan contoh gambar-gambarnya. Contoh kegiatan dalam pesisir, apa yang lo kota? Yang nelayan senang orang-orang senang ikan, Iya Pak. mereka sedang Ikan letai. yang menangkap ikan ya. Berikutnya contoh kegiatan ekonomi daerah dataran tinggi dan pegunungan. Apa ini? Sayur. Kita sayur tadi sudah dijelaskan tadi. Iya Pak. Kita sayur ada petani sayur, petani ya teh. Ya. Dan juga contoh kegiatan ekonomi daerah dataran rendah. Apa ikan lo? Bocah Pak. Bertani. Ya. Rata-rata cocok untuk bertani ya. Iya Pak. Kita melakukan yang terakhir itu kegiatan ekonomi daerah tambang. Iya Pak. Ya, sini. Dan yang terakhir contoh kegiatan ekspor dan impor. Ya, kegiatan ekspor misalnya di sini ya, barang kita punya itu dialokasikan ke luar negeri ya. Iya Pak. Barang ekspor ya. Ayo Indonesia Pak. Sementara itu kegiatan impor itu ya, coba kita perhatikan di sini apa yang mereka lakukan di sini. Ya, banyak barang dalam itu untuk dialokasikan ke mana? Di luar negeri. Apa bedanya ekspor dan impor? Siapa? Apa? Kalau ekspor Pak ke dalam. Ke dalam. Iya, ke dalam negeri. Kalau impor ke luar negeri Pak. Kalau impor ke luar negeri, Iya Pak. berarti kalau ekspor itu barang dari luar masuk ke dalam negeri. Iya Pak. Kalau ekspor, kalau impor Barang dari dalam negeri ke luar. ke luar negeri. Nah, pertanyaan ini sekarang coba perhatikan gambar ini.
Gambar ini merupakan ikatan apa? Ya Pak. Ikatan Semen. ikatan ekspor, Ya Pak. Yang ini ikatan impor, Yuk. Bisa? Ya Pak. Oke, sekarang saya ingin bertanya dulu. Sudah mengerti? Atau ada yang ingin bertanya? Tidak ada Pak. Tidak ada? Ya Pak. Kalau kamu tidak bertanya, maka saya bertanya. Ya Pak. Yang pertama, apa itu letak geografis tadi? Letak suatu wilayah di permukaan bumi. Letak atau kondisi suatu wilayah berdasarkan bentuk permukaan bumi. Ya, kondisi geografis itu biasanya memiliki beberapa unsur tadi atau komponen-komponen. Ada laut, ada benua, dan itu ada gunung. Dan ketiga, pertanyaan lagi, saya punya jawaban tangan. Ya Pak. Apa pengaruh letak geografis Indonesia? Ada empat yang pengaruh. Memiliki 4 musim. 4 musim, 3 musim. Tiga. Tiga musim. Terus yang pertama, yang kedua, Ya Pak. Indonesia. Tiga iklim. Ya, 3 iklim kan, ada iklim muson, ada iklim laut, dan juga ada iklim tropis. Ya, pengaruh yang kedua apa? Indonesia memiliki dua musim. Itu dipengaruhi apa tadi? Musim kemarau. Angin muson, timur dan juga angin muson barat. Angin muson barat menyebabkan Indonesia apa? Musim hujan. Angin muson timur menyebabkan Indonesia apa? Musim kemarau. Jangan lupa pengaruh yang ketiga itu apa tadi? Pengaruh yang ketiga apa? Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Itu pengaruh yang ketiga. Dan pengaruh yang keempat itu Indonesia memiliki keanekaragaman hayati. Kita memiliki banyak pulau. Bisa. Kok macam mana Tiko? Berarti Pak. Bisa Ya Pak. Terima kasih. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Oke, pembelajaran berikutnya adik-adik kita akan belajar tentang apa pengaruh aktivitas ekonomi, apa pengaruh kondisi geografis terhadap aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Ya Pak. Itu nanti kita akan bicara tentang pengaruh positif dan juga pengaruh negatif. Nah, ada apa itu? Apa pengaruh positif dan juga apa pengaruh negatif? Ayo coba kita. Terima kasih. Siapa tadi yang kita hadiri? Ada semua Pak. Di rumah ini. Masih ada Pak. Ya kayu. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan kamu sebagai pelajaran hari ini? Baik, Pak. Senang? Senang. Sehingga senang nih? Kami pasang. Coba senang tak? Ayo Karena baita quality. Ya benar, ya benar Pak. Akhirnya itu Pak masuk kuliah saya. Oke. Sebelum belajar tutup saya minta satu orang di dalam kelas.